Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Senang sekali rasanya saya Bedu kembali hadir menyapa jamaah semua yang ada di rumah maupun yang ada di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2 dalam program kesayangan kita, Majelis Ilmu Kesayangan kita di Jalan Dakwah BTV. Bersama sudah ada dengan kita semua guru kita ya, nanti akan membawakan tausiah dengan tema apa hari ini, nanti kita akan kasih tahu apa temanya. Tapi sebelumnya kita sambut dulu guru kita yang mulia A. Hilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilman Fauji, sehat ya Ayah? Sehat. Nah, ini juga sudah ada jamaah yang gak sabar nih A, pengen mendengarkan tausiah dari AA. Masya Allah. Yang menyentuh hati, adem dan bisa buat status WA. Ya, kita sapa ya jamaahnya ya. Sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Ikhlas Jawilan Serang. Assalamualaikum. Ini ibu diserang semua Bu ya? Balas gak Bu pas diserang Bu? Hah? Diserang ya, kali diserang ya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Udah makan? Udah minum? Udah mandi? Oh udah, kirain belum mandi. Ya, dan ini juga ada jamaah dari mana nih? Muda-muda banget nih. Al Munawar Tebet. Iya. Tebet pengen nikah ya? Loh. Itu ngebet. Masih muda-muda mukanya soalnya. Ya, Masya Allah. Hari ini kita punya tema, tapi sebelumnya kita mau dengar dulu nih suaranya, semangatnya ya. Ya seperti biasa ya. Udah tahu kan kalau Budu bilang kita tuh lagi di Jalan Dakwah BTV, jawabnya meraih berkah menuju jannah. Oke, kita tes suaranya ya. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Oke, udah siap. Berarti udah siap ngaji nih ya. Bapak, saya panggil Bapak juga deh, oleh Bapak, Ibu, adik-adik, remaja ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua pasti pernah yang namanya punya keinginan, ya pengen mengharapkan sesuatu gitu kan. Terus kita berdoa, pengen banget doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha juga udah terus menerus, didoain juga udah. Tapi kadang-kadang bertanya, kok belum dikabulin ya? Kok belum diwujudkan ya? Ya sama Allah belum dikabulin. Kapan nih doa kita dikabulkan? Nah ini kita akan membahas tentang bagaimana keistimewaan sepertiga malam itu. Ya. Nah, ini mungkin salah satu ikhtiar kita ya, selain doa untuk bisa agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh langsung disampaikan saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau di BTV kita ada panggilan. Kalau AA panggil Bunda, jawabannya iya AA, gitu ya. Bunda. Nah, adik-adik, mantap semua yang hadir. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, makin berkah hidupnya, makin lancar urusannya, makin disayang sama Allah, dan mudah-mudahan pemirsa BTV juga makin berkah penuh rahmat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bicara tentang waktu mustajab dalam berdoa. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya?
Ahilman mau tanya dulu, doa itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius. Mie apa? Mie ayam, mie ayam. Doa itu penting, betul? Kenapa doa itu penting? Setidaknya ada 3 alasannya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, berdoa itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Berarti kalau berdoa itu ibadah, setiap kita berdoa ada pahala atau tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Besar, banyak. Karena yang memerintahkan kita berdoa itu siapa? Allah. Perhatikan dalam Quran surat Ghafir ayat 60 atau surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Betul apa betul? Jadi berdoa itu ibadah. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain, doa itu adalah ibadah yang paling mudah. Betul? Bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa dalam keadaan seperti apa saja, bisa berdoa. Siapapun di antara kita bisa berdoa, karena doa itu ibadah yang paling mudah, diperintahkan oleh siapa? Allah. Yang kedua, kenapa doa itu menjadi penting? Karena doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ahilman, lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Wajahnya mirip semua ini. Usianya kali. Wajahnya. Oh, wajahnya ya, maaf. Lihat ini wajahnya ada 2 kemiripan. Yang pertama ini wajah banyak masalah kelihatannya. Ya. Betul apa betul? Iya apa iya? Itu fitnah atau fakta? Kita semua punya masalah, iya. Gimana caranya agar kita minta pertolongan dari Allah dari masalah? Caranya dengan cara apa? Doa. Betul? Dan yang ketiga, kenapa kita penting berdoa? Karena doa itu adalah kekuatannya orang beriman. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Pertanyaan selanjutnya, kapan di antara waktu mustajab untuk berdoa? Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu di sepertiga malam terakhir. Kapan waktunya? Di sepertiga malam terakhir. Kita kasih kesempatan Ibu ya untuk bertanya kepada Ahilman apa yang tadi baru saja dibahas oleh Ahilman. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan Bu ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nih ambil. Okay. Silakan. Siapa yang mau bertanya pertama? Sebelah sini dulu. Oke, Ibu. Silakan Ibu. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nung Oman Saputra. Ibu? Dari Nung. Iya, ya. Dari Kampung Kareo, Desa Jawilan, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten. Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Mau bertanya AA? Iya Ibu, silahkan. AA, kan sekarang lagi ngetren berdoa dan mengeluh di sosmed. Itu hukumnya gimana ya? Ya, lebih baik ya? Yang mana? Yang mana? Doa yang disembunyikan diam-diam atau doa yang disebarkan
dengan tujuan agar didoakan orang lain juga. Itu pertanyaannya AA. Ya, oke. Nanti pertanyaannya dijawab sama Abu ya. Kita tampung dulu, kita ke pertanyaan berikutnya, oke? Iya, boleh duduk, boleh. Masuk diri Ibu Terima dulu. kasih AA. Iya, Baik, Ibu. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Nung, siapa mau bertanya lagi? Ya, setelah Ibu Nung, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Ya, Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mimi dari Majelis Nurul Ikhlas, Jawilan Serang. Mau bertanya kepada Ahilman. Kan banyak di film-film zaman apa nih, Bu? sekarang, kalau kita sholat tahajud, banyak gangguan makhluk halus. Terus saya ngerasa auranya beda banget. Kalau tahajud, kalau sholat tahajud, kayak diganggu makhluk halus. seolah-olah tuh kayak lagi ikutin di belakang kita Bu ya? Kayak ada makmum gitu ya di belakang kita. Ada yang ngeliatin. Ada ngeliatin. Ibu pernah gak ngerasain gitu waktu sholat? Enggak sih. Lah itu kan di film-film, ngapa ditanya? Itu kan cuma. Ya udah gak apa-apa dah. Ya udah, begitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jujur memang banyak juga orang yang terpengaruh oleh film. Gara-gara nonton film, mau sholat malam tuh mau ngambil wudhu. Karena itu kan malam juga teman. Dingin. Perasaan air belum dibuka udah ngoceh gitu. Ada yang perasaan karena kepikiran ya. Seperti itu juga terjadi. Apakah betul tuh? Apakah itu termasuk godaan setan supaya kita tuh nggak melaksanakan ibadah malam hari gitu? Atau kita jawab dulu Ibu Nung dulu gitu. Baik, Masya Allah. Bunda. Adik-adik? Oh. Pertanyaan pertama AA, gimana kalau ada orang yang berdoa di sosmed? Suka lihat nggak? Ada nggak? Yang di sini ada yang begitu. Yang mana orangnya itu? Hakikatnya tidak ada masalah jika kita ingin berdoa melalui sosial media, betul? Tapi yang jelas di antara cara agar doa kita mudah dikabulkan itu setidaknya harus punya dua. Satu, ikhlas. Dua, yakin. Ulangi, satu, dua, lebih keras. Satu, dua. Pertanyaannya, kalau kita doa di sosmed, kira-kira ikhlas atau tidak? Ayo. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing, betul? Betul. Ada orang yang berdoa, misalnya dia bikin status gitu ya. Ya Allah, semoga hari ini rezeki kami berkah dan lancar. Dia berdoa di situ ikhlas karena Allah. Kenapa dia doa di situ? Dia pengen mengundang orang lain mengaminkan doa kita. Betul ya. Betul? Boleh tidak? Boleh. Bagus tidak? Misalnya AA di sosmed suka bikin doa AA misalnya. Betul? Nanti AA share itu doanya. Berharap dengan izin Allah jadi dakwah. Ada orang yang mengikuti doa yang kami ajarkan, kami sampaikan. Bagus tidak? Jadi dakwah tidak? Ada pahala tidak? Ada. Nah, yang tidak boleh adalah hilang keikhlasannya. Ketika doa di sosmed, 1 jam kemudian yang like-nya dikit. Langsung. Dihapus lagi. Gara-gara yang like dan komennya dikit. Berarti dia berdoa bukan karena Allah, tapi dia butuh apa? Like, share, likes comment. dan komen daripada yang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi yang pertama harus apa? Ikhlas. Boleh silahkan, tapi harus ikhlas. Dan yang kedua harus yakin. Berdoa bukan minta ke sosmed. Berdoa bukan minta ke manusia, tapi doa minta kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang bertanya, AA lebih baik seperti apa?
lebih baik pilih waktu terbaik, tempat terbaik, cara terbaik untuk berdoa. Tidak semua hal harus kita posting di sosmed, betul? Ibu doain suami, kan suka begitu kan? Ya Allah, semoga suami saya lembut hatinya. Kata orang tuh, berarti selama ini Kasar dong. jadi orang ada kecurigaan, ada buruk sangka yang khawatirnya kita tidak pernah hati-hati dengan apa yang kita hadirkan. Insya Allah. Pertanyaan kedua, AA. Sholat malam deh. Di film-film kan katanya itu di film-film. Apa bener ketika malam-malam kalau sholat tahajud kayak ada makhluk halus, ya? Ya jangankan makhluk halus, makhluk keras aja banyak itu malam-malam. Makhluk kasar bu, banyak. Dan yang namanya, mohon maaf ya, kita semua meyakini selain kita manusia, dalam hidup ini ada makhluk yang lain, betul nggak? Yakin tidak? Adanya jin, yakin? Dan gak harus nunggu malam-malam, di siang hari pun ada, betul? Yang namanya godaan syaitan itu bisa datang kapan saja. Nah kalau kita bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat, seakan-akan ada gangguan, boleh jadi itu adalah hanya perasaan kita. Kalau iman kitanya kuat, kalau iman kitanya bagus, insya Allah sebanyak apapun godaan itu akan kita lewati, betul? Seberat apapun godaan itu akan kita hadapi, betul? Maka mohon maaf, Bunda, adik-adik, Bang Bedu, pemirsa, biasanya kalau kita mau sholat tahajud itu godaannya dikit apa banyak? Banyak. Belum ngantuknya. Belum ngantuknya, betul? Belum malesnya, betul? Belum dingin air ke kamar mandinya, betul? Apalagi Bang Bedu? Ya belum, ntar takutnya pas kita lagi waladolin, pikir ada jam amin. Kena ketakutan kita, Iya, kena ketakutan. perasaan kita. Makanya wajar sholat tahajud itu godaannya berat, banyak, maka pahalanya juga besar. Makanya nanti ayah bunda pemirsa BTV yang dicintai Allah, dalam satu malam itu ada 3/3 malam. Ada berapa? Ada 3. Ada 1/3 malam pertama, ada 1/3 malam kedua, ada 1/3 malam terakhir. Jam-jamnya boleh nggak? Nah, ulangi, 1/3 malam yang pertama, yang kedua 1/3 malam kedua, yang ketiga 1/3 malam terakhir. Kapan jam-jamnya? Kalau isya kita jam 8 misalnya, maka jam 8, jam 9, jam 10 itu 1/3 malam pertama. Jam 11, jam 12, jam 1 itu 1/3 malam kedua. Jam 2, jam 3, jam 4 itu 1/3 malam terakhir. Lagi anak-anak tidur tuh. Itu lagi luar biasa kan? Nah kalau bunda tanya, di jam-jam berapa waktu terbaik untuk sholat tahajud? Maka jawabannya di 1/3 malam terakhir. Kurang lebih jam berapa tadi? Jam 2, jam 3, jam 4. Maka pilih waktu-waktu itu saat kita mendirikan sholat tahajud. Makanya izin, kalau ada orang yang banyak dosa, kemudian dia bangun di 1/3 malam terakhir, dia sholat tahajud, maka dosanya diampuni oleh Allah. Amin, amin. Kalau ada orang yang punya kebutuhan, kemudian dia bangun di 1/3 malam terakhir, dia sholat tahajud, maka Allah penuhi kebutuhannya. Kalau ada orang punya masalah, dia bangun di 1/3 malam terakhir, dia sholat tahajud, dia minta kepada Allah, maka Allah akan angkat semua masalahnya. Maka ibu, jangan takut lagi dengan makhluk halus. Ya, bangun di 1/3 malam terakhir, insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.
Bu, itulah namanya godaan setan ya Bu ya. Mau bangun udah males, udah masuk ke kamar mandi dingin airnya, udah sholat takut lihat makhluk halus ya kan. Nah itulah godaan-godaan setan untuk menghalangi kita beribadah ya. Baik, jamaah, nanti setelah ini kita lanjutkan lagi tausiah bersama Ahilman dengan tema kita masih keistimewaan sepertiga malam. Tadi kapan waktu yang mustajab untuk berdoa, dan nanti kita lanjutkan lagi dengan subtema yang berikutnya apa? Makanya jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.